Selamat datang di perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita memasuki pertemuan kelima. Kita akan membahas topik baru yang masih membahas tentang bagaimana membangun sebuah bisnis atau entrepreneur. Topik yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini adalah tentang analisa model usaha. Yang dimaksud dengan analisa model usaha adalah bahwa dalam bisnis itu kita memiliki berbagai model dan bagaimana kita membangun bisnis itu melalui model yang akan kita susun, yang kita akan bangun secara bertahap, secara proses sampai hasil akhirnya seperti apa. Nah, kita perlu menganalisis apakah perencanaan yang kita bangun melalui model tersebut itu akan sesuai sehingga bisa diimplementasikan dalam praktek sehari-harinya. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada perkuliahan hari ini adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini mampu mengidentifikasi analisa model bisnis. Nah, topik yang akan kita bahas adalah kita berfokus kepada model bisnis yang sering dikenal dalam entrepreneur itu adalah bisnis canvas. Kita akan mencoba menjelaskan apa itu bisnis canvas, definisinya seperti apa, dan komponen-komponen apa saja yang harus disiapkan, harus ada, dan harus dikembangkan melalui bisnis canvas tersebut. Dan setelah itu kita akan mengembangkan inovasi model bisnis canvas tersebut dan manfaat bisnis canvas untuk bisnis atau usaha yang akan kita bangun. Baik, yang pertama kita akan mempelajari dulu atau mengetahui secara mendalam tentang definisi bisnis model canvas. Yang dimaksud dengan bisnis model canvas adalah model bisnis adalah metode yang melakukan atau dalam melakukan bisnis itu di mana perusahaan akan mendapatkan pendapatan yang stabil. Artinya dalam bisnis itu adalah profit yang kita cari, intinya adalah bagaimana kita mendapatkan pendapatan atau profit. Tapi profit itu tidak menurun, tetapi bagaimana terus bertahan minimal stabil, ya, meningkat atau bertahan. Nah, berikutnya yang dikenal dengan model bisnis canvas itu atau yang dikenal dengan istilah umumnya adalah BMC. Suatu alat, ya, model bisnis itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur bisnis kita itu bagus apa tidak. Jadi kalau didefinisikan adalah model atau bisnis model canvas itu atau BMC adalah suatu alat dalam manajemen strategik dan kewirausahaan atau entrepreneur untuk menjelaskan, mendesain, menantang itu artinya kita harus dihadapkan dengan suatu masalah atau menciptakan suatu bisnis itu bisa berkembang atau berinovasi. Nah, itu adalah melalui alat ukur yang disebut BMC ini. Nah, dengan kata lain, BMC ini atau bisnis model canvas ini juga disebut atau juga dijadikan sebagai evaluasi terhadap satu yang memudahkan analisa terhadap satu demi satu elemen kunci yang akan memudahkan analisa terhadap apa yang kurang tepat dan pada akhirnya perusahaan dapat mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi walaupun kita membangun bisnis itu tentunya ada hal-hal, ada elemen-elemen yang harus kita penuhi, elemen-elemen yang harus kita jalankan sebagai kunci untuk menunjang bisnis kita itu bisa berjalan. Nah, kalau terjadi kesalahan atau kalau terjadi hal-hal yang tidak tepat, maka ada progres, ada tindakan yang harus dilakukan bagaimana mengambil atau menyelesaikan masalah atau yang ketidaktepatan tersebut. Jadi bisnis model ini sangat membantu dalam kita menuju proses bisnis kita menjadi bisnis yang besar atau stabil. Nah, kalau kita gambarkan, ini adalah elemen-elemen tadi, kunci-kunci tadi yang harus ada dalam sebuah bisnis. Ada namanya key partner atau key activities atau key resource. Key partner artinya rekanan, apa saja yang harus kita ada yang menunjang atau mensupport. Terus key activity adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan sebuah bisnis atau proses, ya, aktivitas itu kegiatan. Key resource itu adalah sumber daya. Kita harus memiliki elemen sumber daya itu harus ada. Jadi intinya key atau elemen-elemen ini harus ada dalam setiap bisnis. Ada rekanan atau media-media apa yang kita pakai, kegiatannya seperti apa, sumber dayanya seperti apa, proposition value artinya bahwa perusahaan itu memiliki
nilai, artinya dikenal atau brand dan sebagainya, memiliki customer relationship, artinya kita punya rekanan seperti customer, seperti supplier dan sebagainya. Kita juga punya channel itu adalah untuk pendistribusian ya. Dan yang terakhir adalah customer ini adalah ya konsumen juga yang akan menggunakan produk kita atau bisnis kita. Jadi kita juga harus mencoba memiliki hubungan dengan customer itu sebagaimana, karena kalau tidak dijaga hubungan kita ya kita tidak akan memiliki konsumen yang loyal. Nah, selain ini kunci-kunci ini, 7 kunci ini ada 2 lagi, yaitu pembiayaan ya dan juga revenue, pendapatan dan juga keuntungan. Di sini kita akan, inilah kunci dalam bisnis itu pasti di sini. Kalau misalnya kita ibaratnya itu siklusnya di sini berputar terus ya. Kita akan mencoba komponen bisnis itu ya, ini saya jelaskan tadi yang seperti digambar, ada customer segmen konsumennya siapa, value proposition, jadi citra atau merek atau nilai dari suatu bisnis kita atau produk kita seperti apa, channel, jaringan, ya. Customer relationship itu ada hubungan antar produsen atau pelaku bisnis dengan konsumen, revenue stream artinya pendapatan, penerimaan, dan juga key resource, kunci dari sebuah sumber daya itu bisa manusia, sumber daya alat dan sebagainya. Key activity, kunci keberhasilan dalam satu prosesnya itu yang bagus seperti apa, dan key partnership, dan juga cost structure, susunan dari pembiayaan. Nah, bagaimana kita membuat kanvas model bisnis itu? Kita akan sama-sama membuat sebuah gambar model kanvas. Kalau kita berbicara kanvas itu kita membayangkan sebuah kanvas untuk melukis. Jadi, sesuai dengan judulnya, ya, bisnis model kanvas ini memang kita harus memplot, kita harus menggambarkan, memetakan apa yang menjadi rencana kita sesuai dengan elemen-elemen yang kita ada. Misalnya resource-nya bagaimana, customer-nya bagaimana, aktivitasnya bagaimana, channel-nya seperti apa, nanti kita akan coba bersama-sama. Jadi plot kanvas pada sebuah poster. Jadi kita buatlah sebuah, ibaratnya kita memiliki kanvas. Kalau tidak, kita memiliki sebuah papan. Di situ kita akan memplot kanvas pada sebuah poster. Terus letakkan poster pada dinding. Artinya kita akan membayangkan dalam poster itu, dalam kanvas itu kita akan menempel-nempelkan pada elemen-elemen tersebut. Misalnya elemen activities, elemen resource, elemen value position, dan juga customer relationship, channel, dan sebagainya itu kita tempel-tempel atau kita letakkan pada kanvas tersebut. Gambarkan dan tuliskan model bisnis Anda dengan cara mengisikan dengan singkat 9 komponen yang telah dijelaskan tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita bisa membuat model kanvas ini, buatlah dalam sebuah papan, kita akan menuliskan ya, yang dimaksud tadi ditempelkan atau dipasangkan. Itu misalnya sumber daya, posisinya seperti ini. Kita harus bisa memplanningkan seperti ini, sehingga kita memudahkan. Pada saat kita sudah memetakan, nanti kita akan tahu kelemahannya seperti apa, ketidaktepatannya seperti apa bisnis kita itu, kita bisa langsung melakukan perbaikan atau revisi terhadap model yang akan kita bangun. Nah, misalnya seperti ini. Ada inovasi model bisnis, ada resource driven, ada pengendali atau yang menyetir atau yang mengelola resource itu seperti apa. Ada yang over driven, ada juga yang menawarkan atau mengendalikan penawaran. Ada customer driver, customer itu yaitu ada yang mengendalikan customer, ya. Ada juga pengembangannya adalah bagaimana pengendalian keuangan dan juga bagaimana pengendalian multiple epic center, ya. Epic center itu adalah lebih pusat bisnis kita itu kita mau buat seperti apa. Nah, ini adalah inovasi. Jadi setelah kita membuat model kanvas dalam arti yang sudah dipetakan atau sudah ditempel-tempel dalam kanvas tersebut, kita tahu sumber dayanya harus seperti apa, ya, customer-nya harus seperti apa, keuangannya harus kita kembangkan seperti apa, ya. Jadi dalam bisnis itu kan kita memiliki sumber daya ya, elemen-elemen itu ada mesin, ada produk, ada sumber daya manusianya, ada channelnya, channel itu adalah saluran distribusinya, terus kita memiliki konsumen yang banyak, memiliki supplier, dan itu kan harus ada juga ada modal uang, ya. Nah, di situ kita harus bisa mengembangkan uang ini atau modal ini harus dikembangkan menjadi lebih banyak atau sampai akhirnya mendapatkan profit. Nah, kita
uang itu atau keuangan itu kan dipakai untuk jalannya operasional sistem dalam bisnis itu. Nah, itu digunakan juga untuk mengembangkan sumber dayanya harus ditingkatkan seperti apa. Terus penawaran produknya atau penawaran materialnya harus dikembangkan seperti apa. Kita menginginkan customer yang seperti apa. Jadi itu ada, kita bisa memilih, kita bisa menentukan, kita bisa mencari customer itu ya dari model itu. Kita akan merambah kemana, itu akan tertuang di sana. Nah, manfaat bisnis model Canvas itu satu, yaitu membangun visual thinking. Visual, kalau kita berbicara visual itu kan hanya gambaran ya. Gambaran yang terbayang, yang secara garis besar bisa real, bisa terlihat. Ya, secara visual bisa terlihat. Terus tujuan juga manfaat dari bisnis model Canvas adalah dengan cepat kita melihat kaitan. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, ada elemen-elemen itu semuanya berkait. Dalam bisnis, kalau kita tidak punya channel, kita akan susah menyalurkan barang atau produk kita, maupun jasa maupun produk barang. Dalam bisnis, ya, satu elemen tidak terpenuhi dari 9 itu tidak ada, maka bisnis itu tidak akan jalan. Contohnya, kita sudah punya produk bagus, berkualitas, ya, sumber daya yang bagus, tapi kita nggak memiliki konsumen. Kita tidak bisa berjalan di kita karena kita tidak tahu menyalurkan kemana. Terus kita partnernya, kita menggunakan media apa? Apakah menggunakan media IG, Instagram, video, atau Videotron, atau misalnya email, atau media-media medsos lainnya. Nah, itu adalah partner atau itu merupakan pembantu atau yang membantu bisnis kita. Media itu kita yang menggunakan apa? Nah, terus aktivitasnya seperti apa, proses produksinya seperti apa. Nah, itu akan terlihat di sini manfaat. Pada saat kita membuat dalam sebuah bisnis model atau BMC Canvas itu, kita akan melihat 9 komponen itu pasti akan saling melengkapi, akan saling menutupi. Tidak ada satu pasti nggak ada yang jalan. Ya, apalagi nggak ada 2. Nah, jadi ke-9 itu punya peran masing-masing dan bisa menguatkan atau bisa membantu kita mengembangkan sebuah bisnis. Terus yang kedua, melalui bisnis model ini, BMC ini tentunya akan muncul ide-ide yang akan kita tuangkan di situ. Nah, terus juga membantu menguji konsistensi hubungan antara komponen. Yang terakhir adalah memudahkan startup. Startup itu adalah pemain baru atau pelaksana atau entrepreneur baru yang baru memulai usahanya. Dan ini sangat membantu startup, ya, seperti Anda, seperti kita ini adalah calon-calon startup yang akan memiliki atau membangun sebuah bisnis. Maka BMC ini akan membantu memudahkan startup untuk membaginya dengan partner dan rekan kerjanya. Ini kita lihat, di sini ada kunci ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kita akan lihat di sini, partner itu apa? Partner itu adalah media yang akan mendukung kita. Nah, medianya kita menggunakan cara apa? Cara praktis bisnis kita itu melalui apa? Melalui komunikasi, alat apa, medianya apa di sini. Nah, key aktivitasnya itu proses kegiatannya itu seperti apa. Nah, di sini kita lihat ya, kita bisa memeta-metakan value proposition-nya. Jadi, kita punya produk, kita punya bisnis itu mudah nggak ditemukan konsumen. Bagaimana caranya supaya modal ini bisa terangkat, memiliki value. Nah, apakah harus dilakukan secara manual atau konvensional atau sudah mengikuti kekinian atau sudah memiliki era digital ini dengan menggunakan platform-platform sehingga kita akan dimudahkan dalam berbisnis seperti ini. Nah, ini adalah value proposition, artinya mengangkat barang. Kalau kita memiliki bisnis tapi tidak memanfaatkan platform, tidak memanfaatkan marketplace, itu ya juga berarti produk kita, bisnis kita belum memiliki value proposition. Artinya bahwa produk itu belum bisa bernilai. Artinya manusia atau konsumen itu tidak bisa menemukan atau tidak bisa menggunakan barang dan jasa yang kita bisniskan. Nah, terus ini adalah customer relationship, adalah membangun hubungan dengan customer seperti apa. Nah, itu misalnya dengan cara-cara kita punya database konsumen itu kita harus perlu maintenance, ya. Kita juga perlu mempromosikan, memberikan servis pasca purna pakai atau pasca menggunakan atau memanfaatkan produk kita atau bisnis kita, tentunya kita memberikan servis.
Jadi kalau contohnya ya, bisnis itu misalnya hotel itu kan ada pasca layanan yang diberikan, bagaimana misalnya ada angket dan sebagainya, itu kan suka ditanya ya, bagaimana kesan setelah menggunakan atau sudah menggunakan jasa perhotelan, bagaimana makanannya, itu adalah salah cara bagaimana memaintain hubungan customer dengan kita. Terus kita juga memberikan diskon-diskon khusus kepada member, sehingga itu juga membantu customer itu akan menjadi customer yang loyal. Ini channelnya, channel ini sekali lagi saluran ya. Bisa berupa transportasi, juga bisa berupa media atau jasa-jasa yang sudah digital ini kita juga bisa memanfaatkan. Terus berikutnya adalah client segment. Siapa segmen pasar kita? Ya, kita mau menjangkau mana? Lokal, nasional, atau udah mancanegara atau internasional. Itu adalah client segment atau sasaran pasar kita siapa. Di sini juga ada elemen yang lebih penting juga adalah dengan cost structure. Jadi memang adanya sistem dalam keuangan, sistem dalam finance. Di situ juga ada bagaimana mengelola keuangannya, ya, bagaimana mengelola asetnya, bagaimana juga pembiayaan untuk marketingnya, ya. Terus ada hubungan, ya, hubungan antara karyawan dengan pimpinan, ya. Itu adalah cost structure, semuanya diatur dengan cost structure. Di situ akan ada pembiayaan, akan ada laporan-laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah revenue statement. Revenue statement itu adalah bisa dibuat sebagai laporan penerimaan, ya memang ujung-ujungnya adalah profit. Kalau kita bisa mengembangkan BMC ini dengan baik, yang terakhir ini revenue statement ini adalah tujuan akhirnya di situ, ya. Tapi jadi 7-7-nya ini atau 9 ini memiliki peran yang seimbang, ya. Sekali lagi, satu elemen itu tidak ada, maka 8 komponen lainnya juga tidak bisa jalan. Jadi semuanya harus ada dan saling melengkapi. Nah, kalau kita gambarkan bisa ini contohnya. Contohnya itu kita bisa memetakan seperti ini cara membuat kanvas itu. Buatlah kotak begini di papan tulis ya. Atau memang pada kanvasnya kita akan bagi beberapa tempat di sini. Ada key partner, ada key activities, ada value proposition, ada relationship type, ada customer segment, ada channel, ada key resource, ada cost structure, dan revenue. Nah, ini kita bisa masukkan. Key partner kita apa? Menggunakan TV, video, musik, atau reklama yang lainnya. Ini adalah partner kita yang akan gunakan untuk biasanya lebih banyak ke bisnis, ke promosi ya, ke marketingnya bisa di sini. Nah, di aktivitasnya seperti apa? Kita bisa tuliskan platform developnya, pengembangan platform developnya seperti apa, terus data center, operation manajemennya, key resource-nya melalui apa, misalnya melalui platform IG, melalui platform Facebook, itu adalah resource, sumber daya yang bisa kita kembangkan, atau kita bisa menerapkan dengan teknologi infrastruktur. Begitupun dengan value proposition, itu di mana kita nanti akan dibantu menghubungkan dengan banyak konsumen ya, melalui apa? Banyak sekali yang bisa dilakukan. Terus kita juga perlu melihat atau melakukan penelitian atau relevansi sosial konteks dan juga engagement-nya. Nah, selain itu, value proposition adalah juga akan membantu, akan meningkatkan bisnis kita itu secara personalized, ada social experience, akan memberikan pengalaman sosial dan juga social distribution atau pembagian atau pendistribusian secara sosial, dan juga pembayarannya seperti apa. Nah, realization hype ini adalah ya tentunya adalah efek dari network atau jaringan. Terus ada juga jadi membangun sebuah
relationship hype atau relationship customer itu melalui apa? Banyak channel-channel atau network-network yang kita bangun melalui tadi melalui efek dari network ya, network itunya banyak sekali. Terus channelnya apa? Saat ini kita sudah banyak channel-channel ya seperti website, mobile application, Facebook advertising, Facebook page, developer tools, and e-page atau Instagram atau Twitter itu adalah masuk ke dalam channel. Nah, customer segmen itu adalah sasaran atau customer segmennya adalah bisa menggunakan internet user, pengguna internet, bisa advertiser and marketers, iklan dan pemasaran, dan juga pengembangan dari bisnis sendiri. Nah, jadi sasaran customer kita itu juga pasti akan paham, akan menjadi hal terpenting yang akan menjadi customer kita untuk jangka panjang. Nah, untuk cost structure sendiri adalah bisa didapatkan ya, bisa di-share atau bisa dilihat melalui data center cost, bisa marketing and sales ya. Jadi kita tahu ini adalah bidang-bidang yang membutuhkan pembiayaan. Data center cost ya, seperti itu biaya-biaya data center dan juga biaya marketing dan penjualan, terus biaya penelitian, research and development, penelitian dan pengembangan suatu bisnis, dan juga general and administration. Itu semua adalah elemen yang ada dalam sebuah bisnis itu, dan tentunya itu memerlukan biaya pembiayaan. Nah, terakhir adalah ini. Revenue stream itu adalah pendapatan ya. Itu ada yang gratis, ada ad revenue atau payment revenue, penerimaan dari pembayaran. Nah, ini juga contoh ya. Jadi ada beberapa contoh. Nanti kita juga bisa melihat contoh-contoh di website dari internet. Ini adalah contoh model kanvas AirAsia. AirAsia adalah bisnis di maskapai penerbangan. Nah, apa saja yang digunakan tuh? Di sini ada contohnya membangun bandara itu, pesawat itu, AirAsia itu ternyata dia adalah bisnis modelnya adalah the low cost carrier, artinya pesawat dengan pembiayaan atau dengan harga tiket yang sedikit lebih murah. Ya. Nah, ini kita lihat partnernya apa. Tentunya kalau pesawat pasti perlu adanya bandara. Jadi kalau kita bisnis transportasi pesawat berarti kita berpartner dengan bandara. Kalau kita bisnis bisnis tentang pendidikan, siapa partnernya? Kalau kita bisnis dengan pakaian, partnernya siapa? Misalnya perusahaan garment. Kalau pendidikan berarti kita partnernya adalah pemerintahan atau departemen-departemen pendidikan. Nah, itu adalah media atau partner yang akan membantu atau mendukung bisnis kita. Tanpa adanya media itu, tanpa adanya partner itu tidak akan bisa, karena itu saling melengkapi. Dan berikutnya adalah value proposition ya. Ini ada key aktivitasnya apa? Ya tentunya aktivitas dalam bisnis maskapai ini tentunya adanya rute-rute penerbangan, menetapkan rute-rutenya penerbangan kan gitu ya. Terus dia membagi di dalam bisnis maskapai ini kita akan membuat aktivitas atau bisnis itu menjadi berapa bagian. Kalau di sini kita lihat ya, ada yang 3 kelas misalnya, rute-rutenya itu memiliki 3, ada yang single class seating, ada yang bangkunya, ada kita kalau di pesawat itu kan mengenal ada kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif. Nah, itulah ibaratnya seperti itu dalam pesawat itu, dalam penawarannya itu ada seperti itu. Jadi akan ketemu customer yang sesuai dengan ini. Misalnya kita yang kelas ekonomi berarti customernya siapa dan levelnya apa itu terlihat. Nah, terus value proposition-nya itu menunjukkan bahwa AirAsia itu, pesawat AirAsia itu memang low cost carrier. Artinya mungkin lebih murah pembiayaannya, lebih ringan. Nah, itu. Terus adanya customer relationship. Nah, membangun hubungan dengan konsumen itu kan kita juga perlu mengenalkan produk AirAsia itu melalui apa. Nah, melalui website, sales official, call center, dan juga channelnya juga sama ya. Jadi channel itu adalah yang membantu mengiklankan, mempromosikan produk-produk atau bisnis kita.
Terus customer segmennya, targetnya adalah siapa segmennya? Tentunya ya masyarakat atau konsumen atau segmen atau customer yang memang memiliki kemampuan menggunakan jasa AirAsia dengan perekonomian atau kemampuan pendapatan sekian-sekian rupiah dan sebagainya. Terus key resource-nya ya tentunya adanya type aircraft, adanya aircrew, jadinya sumber dayanya apa? Kalau untuk pesawat itu siapa? Ada pilot, ada pramugari, ada co-pilot, terus ada internet transaksi platform. Jadi resource-nya itu juga menyangkut ke situ. Ada maintenance, manajemen, ada operasional, artinya yang menyangkut tentang sumber daya yang mengendalikan atau yang menjalankan bisnis tersebut atau maskapai tersebut. Nah, di sini ya cost strukturnya apa saja. Nah, kalau dalam penerbangan itu ada pembiayaan apa saja. Nah, ini ada pembiayaan tentang iklan, ya, ada pembiayaan tentang aircrew, ya kan, ada tentang biaya bandara dan juga ada biaya operasional. Jadi tentang biaya yang menitikkan atau memfokuskan pada proyek atau pada, kalau kita sekarang berbicara AirAsia, ya pada pesawat itu kita akan menggunakan biaya apa saja. Biaya krunya, biaya aircrew-nya, biaya servisnya, biaya airport-nya, biaya platform yang kita gunakan, itu semuanya adalah unsur-unsur pembiayaan. Ya, jadi sekali lagi, kalau revenue-nya ya tentunya didapat dari penjualan tiket yang mungkin harga atau rupiah dengan biaya pembayarannya lebih ringan. Ya. Nah, itu adalah contoh dari bisnis model kanvas. Baik, kalau begitu kita masuk kepada discussion time, di mana kembali kepada kelompok masing-masing sesuai dengan proyek yang kita sudah sampaikan. Jadi setiap kelompok harus bisa membuat sebuah model bisnis. Nah, ini penting karena ini akan berdampak pada pengembangan bisnis yang akan kita lakukan di akhir semester. Jadi tolong dibuat dalam menggunakan BMC, masukkan 9 elemen tersebut, bisnis Anda mau menetapkan seperti apa. Kalau Anda memang benar-benar serius membuat bisnis BMC ini, tentunya ini sekali lagi ujungnya akan memudahkan Anda menyusun sebuah proposal bisnis ataupun langsung mengimplementasikan dalam kehidupan real. Nah, ini adalah tugas diskusinya. Nanti seperti biasa harus dikumpulkan, diupload kepada kampus atau sepada, dan setiap individu harus mengumpulkan supaya bisa terdetek dan terreport. Nah, untuk tugas mandiri sendiri, ini ya, tadi ini adalah tugas kelompok yang tadi ya. Ya, ini bisa kita kerjakan bersama. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini juga memberikan manfaat. Dan semoga semua yang mengikuti program ini bisa mampu menyusun sebuah BMC dengan baik. Dan tentunya akan memudahkan kita menjadi seorang startup dalam pengembangan bisnis kita. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye.